Tidak ada pengumuman besar, tidak ada konferensi pers. Namun satu detail kecil langsung membuat banyak orang di paddock berhenti berbicara. Veda Pratama muncul dengan helm baru. Bukan sekedar desain berbeda, bukan hanya warna, melainkan arai. Di dunia balap profesional, helm bukan aksesoris. Helm adalah pernyataan sikap, tentang kepercayaan, tentang risiko, tentang siapa yang dipercaya menjaga hidup seorang pembalap di kecepatan ekstrim. Dan arai bukan merek yang mudah didapatkan. Keputusan ini langsung memicu reaksi berantai. Mekanik memperhatikan lebih lama. Insinyur saling bertukar pandang. Beberapa orang di pit lane mulai berbisik. Karena mereka tahu, arai tidak pernah sembarangan memilih pembalap. Lebih dari itu, nama Zen Mitani ikut terseret dalam perbincangan. Sosok yang jarang muncul di depan kamera, namun pengaruhnya sangat besar di balik layar dunia balap Jepang. Ketika helm arai dikenakan secara resmi, selalu ada proses panjang yang terjadi sebelumnya. Bagi sebagian orang, ini hanya pergantian perlengkapan. Bagi mereka yang paham, ini sinyal perubahan status. Veda Pratama tidak lagi sekedar talenta muda Asia. Ia sedang diposisikan ulang. Dan yang membuat semuanya lebih menarik, keputusan ini tidak datang di tengah puncak popularitas. Ia datang di fase krusial, ketika setiap langkah bisa menentukan arah karir. Namun pertanyaannya bukan soal helm. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi sebelum momen ini muncul ke publik? Veda Pratama tumbuh cepat. Terlalu cepat untuk ukuran dunia balap yang kejam. Sejak usia belia, ia sudah memikul ekspektasi besar. Bukan hanya dari tim, bukan hanya dari sponsor, tapi dari satu negara yang haus akan ikon baru di level dunia. Setiap hasil balapan dinilai, setiap kesalahan dibesarkan. Setiap keberhasilan dianggap awal, bukan pencapaian. Di level junior internasional, tidak ada ruang untuk tumbuh perlahan. Pembalap muda dituntut matang sebelum waktunya. Dan Veda belajar itu lebih awal dari kebanyakan rivalnya. Namun tekanan tidak selalu terlihat di catatan waktu. Tekanan muncul dalam keputusan kecil, dalam cara pembalap beradaptasi, dalam bagaimana ia memilih siapa yang ia percaya. Di titik inilah, perlengkapan menjadi sangat personal. Helm bukan sekadar pelindung. Helm adalah ruang mental, tempat pembalap merasa aman saat batas fisika mulai kabur. Veda tidak hanya berkembang secara teknis, ia berkembang secara psikologis, dan itu membuatnya mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk apakah perlengkapan yang ia gunakan masih selaras dengan ambisi berikutnya. Beberapa orang di pedok mulai menyadari perubahan sikap. Lebih tenang, lebih terkontrol, lebih selektif. Ciri khas pembalap yang mulai berpikir jangka panjang. Namun perubahan ini juga membawa resiko. Karena setiap langkah ke level berikutnya berarti meninggalkan kenyamanan lama. Dan ketika pembalap muda mulai berani mengambil keputusan besar di luar lintasan, biasanya ada sesuatu yang mendorong dari balik layar. Arai bukan perusahaan yang mengejar eksposur. Filosofinya berlawanan dengan tren industri. Mereka tidak menjual mimpi. Mereka menjual keselamatan dengan standar yang keras dan tidak bisa ditawar. Banyak pembalap hebat pernah mendekat. Tidak semuanya diterima. Karena bagi Arai, performa bukan satu-satunya syarat. Karakter, disiplin, dan cara pembalap memperlakukan risiko jauh lebih penting. Arai tidak ingin helmnya diasosiasikan dengan pembalap yang ceroboh. Mereka memilih orang yang menghormati batas, bukan menantangnya tanpa perhitungan. Itulah sebabnya, setiap kali pembalap muda menggunakan arai secara resmi, selalu ada pertanyaan, mengapa dia? Prosesnya tidak singkat, tidak instan, tidak terjadi hanya karena popularitas. Ada observasi, ada evaluasi, ada diskusi teknis yang tidak pernah terdengar publik. Bagi Veda, ini bukan peningkatan citra, ini ujian. Karena arai menuntut adaptasi, posisi kepala, sudut pandang, distribusi bobot, semuanya presisi. Helm ini tidak memaafkan kesalahan kecil. Dan tidak semua pembalap nyaman dengan itu. Namun justru disitulah pesan terbesarnya. Jika Veda bersedia masuk ke sistem ini, berarti ia siap mengubah caranya bekerja. Dan ketika arai membuka pintu,
biasanya mereka sudah melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat. Nama Zen Mitani jarang disebut di media, namun di Jepan, ia adalah penjaga filosofi Arai. Bukan hanya pewaris, tapi penjaga nilai. Dan ia tidak memberikan persetujuan tanpa alasan kuat. Mitani dikenal sangat selektif. Ia percaya bahwa helm bukan produk, melainkan tanggung jawab. Setiap pembalap yang memakai Arai membawa reputasi puluhan tahun. Dalam beberapa kasus, Mitani terlibat langsung dalam proses fitting, mengamati bahasa tubuh pembalap, cara mereka bereaksi terhadap masukan, cara mereka menghadapi ketidaknyamanan awal. Sumber internal menyebutkan bahwa proses ini tidak selalu mulus. Beberapa pembalap muda gagal karena tidak sabar. Ada yang merasa terlalu diatur. Ada yang tidak mau menyesuaikan gaya. Jika Veda melewati tahap ini, itu berarti ada kecocokan filosofis, bukan hanya teknis. Dan ini yang membuat langkah tersebut menjadi berat. Karena persetujuan dari figur seperti Mitani bukan hadiah. Itu kontrak tidak tertulis. Tentang konsistensi, tentang kedewasaan, tentang tanggung jawab jangka panjang. Di titik ini, helm bukan lagi perlindungan. Ia menjadi simbol kepercayaan lintas budaya. Namun, kepercayaan seperti ini selalu datang dengan konsekuensi. Tidak semua berjalan mulus. Beberapa penyesuaian awal disebut menantang. Veda harus beradaptasi dengan karakter helm yang berbeda. Ventilasi, visibilitas, bobot. Semuanya terasa asing. Ada momen frustrasi, ada diskusi panjang, ada fase ragu. Dalam dunia balap, hal seperti ini bisa menggagalkan kerjasama. Namun, justru di fase inilah, sikap pembalap diuji. Apakah ia mencari jalan pintas atau bersedia belajar ulang? Veda memilih opsi kedua. Ia menerima masukan, mengubah detil kecil, menyesuaikan diri tanpa banyak bicara. Pendekatan itu membuat proses berlanjut, perlahan, senyap, tanpa sorotan. Dan ketika akhirnya helm itu dikenakan secara resmi, tidak ada euforia berlebihan. Hanya keheningan profesional. Tanda bahwa sesuatu telah disepakati dengan matang. Namun keputusan itu juga berarti satu hal lain. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Begitu publik menyadari perubahan ini, reaksi langsung bermunculan. Media regional mengangkatnya sebagai tonggak sejarah. Fans melihatnya sebagai validasi. Namun di pedek, reaksinya lebih tenang, lebih dingin. Karena mereka tahu, langkah seperti ini tidak diambil tanpa dampak jangka panjang. Beberapa pihak mulai mengaitkan keputusan ini dengan masa depan, dengan kemungkinan jalur pabrikan, dengan perhatian dari Jepang. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada konfirmasi, namun spekulasi berkembang. Dan dalam dunia balap, spekulasi seringkali lebih berbahaya daripada fakta. Di kecepatan tinggi, kepercayaan adalah segalanya. Pembalap tidak berpikir tentang helm saat masuk tikungan. Mereka harus percaya sepenuhnya. Jika ada keraguan sekecil apapun, performa turun, dan Arai dirancang untuk menghilangkan keraguan itu. Bagi Veda, ini bukan hanya soal keselamatan. Ini tentang ketenangan, tentang fokus, tentang merasa siap saat tekanan datang. Namun ketenangan juga berarti ekspektasi naik. Kesalahan akan lebih disorot. Tidak ada ruang untuk ceroboh. Helm ini tidak membuat pembalap lebih cepat, tapi ia membuat pembalap lebih jujur terhadap kemampuannya. Tanpa sepatah kata pun, keputusan ini mengirim pesan bahwa Veda tidak main-main, bahwa ia melihat ke depan, bukan hanya ke balapan berikutnya. Pesan ini diterima, baik oleh rival maupun oleh pengamat. Namun pesan seperti ini juga menempatkan sorotan permanen. Setiap hasil akan dianalisis lebih dalam, dan tekanan semacam ini tidak cocok untuk semua orang. Bagi Indonesia, ini momen kebanggaan. Namun bagi Veda, ini tanggung jawab. Karena kini ia membawa lebih dari sekedar bendera. Ia membawa standar, ia membawa kepercayaan. Dan standar ini tidak fleksibel. Helm itu bukan garis finish. Ia adalah garis start baru. Lebih sunyi, lebih berat, lebih menuntut. Dan jika beberapa tahun ke depan orang menoleh ke belakang, momen ini mungkin akan disebut sebagai titik balik. Bukan karena desainnya, bukan karena mereknya, melainkan karena keputusan di belakangnya.